Nah, sudah. Ya. Record. Baik, selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Apa kabarnya? Baik Pak. Baik Pak Made. Baik, Pak. Ya. Semoga sehat-sehat ya dan tetap semangat. Hari ini kita akan lanjut lagi untuk belajar bersama. Kalau sebelumnya Ibu Bapak belajar sebagai siswa, sebelumnya berperan sebagai siswa, nah kegiatan lanjutan dengan Pak Tohar dan saya ini akan mengajak Bapak Ibu berperan kembali menjadi guru, namun akan mendesain proyek bersama anak-anaknya. Nah, izinkan saya screen sharing dulu Ibu Bapak. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Masih loading. Loading. Oke. Nah, sudah. Nah ya, oke. Nah, Bapak Ibu, kita santai ya belajarnya, sama juga fun aja begitu. Namun kami berharap Bapak Ibu memahami esensi dari kegiatan kami ini. Nah, hari ini kita semua akan belajar mengenai bagaimana mendesain proyek bersama anak-anak dengan kerangka yang namanya inovatif pedagogi atau IP. Jadi Pak Tohar dan saya akan mencoba memandu Ibu Bapak semuanya dan mencoba mensisipkan bagaimana sih Bu Kredi skills itu disisipkan atau ditanamkan untuk kepentingan anak-anak nanti ke depannya. Nah, hari ini Ibu Bapak kita akan bicara beberapa hal. Ada dua hal utama. Yang pertama, Bapak Ibu minggu sebelumnya kan sudah membahas dan bekerja mengenai RTH ya, mungkin masih ingat ya. Jadi itu adalah namanya modeling, di mana Bapak Ibu diberikan contoh begitu dan berperan sebagai murid-murid. Berperan sebagai murid-murid. Nah, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit mereview apa sih yang Bapak Ibu rasakan dan apa sih yang Bapak Ibu ingin rencanakan ke depannya. Gitu ya. Setelah itu, kami akan mengajak Ibu Bapak untuk mencoba mendesain topik atau masalah atau proyek baru bersama anak-anak dengan tahapan-tahapan: 1. Discovery, 2. Interpretation, 3. Ideation, 4. Experimentation, dan 5. Evolution. Nah, yang evolution ini mungkin nanti persiapan. Nah, apa ini? Istilahnya keren-keren mungkin atau berat-berat mungkin atau rumit begitu. Nah, inilah yang kami akan nanti coba jelaskan satu persatu selama beberapa minggu ke depan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak dengan apa yang dilakukan sebelumnya? Nah, di Google Classroom kami sudah menyampaikan video perkenalan dan mengajak Bapak Ibu membuat video singkat sebenarnya 1 menit ya. Apa sudah sempat ditonton ya video kami di Google Classroom yang ya? perkenalan aja. Ya. Ya, yang perkenalan Pak. Belum. Yang lain bagaimana Ibu Bapak? Belum Belum sempat, sempat, ya. Pak. Ya, tidak apa. Betul, kami kerja. memahami ya. Kami memahami agenda Ibu Bapak semuanya dan kami juga sebenarnya ingin menyisipkan yang namanya Merdeka Belajar. Kemudian kalau tidak ada deadline atau due date, apakah tugas-tugas dikerjakan dan seterusnya. Ini akan sama nanti merefleksi Ibu Bapak, jangan sampai Ibu Bapak nanti marah-marah sama anaknya. Padahal ketika Bapak Ibu sebagai murid sekarang juga sama, begitu ya. Jadi refleksi sendiri. Nanti kapan ada deadline, kapan tidak ada deadline itu bagaimana mengatasinya dan seterusnya. Tapi kami berterima kasih ada beberapa rekan-rekan Ibu Bapak yang sudah mengirimkan emailnya. Mari kita lihat beberapa contohnya Ibu Bapak. Nah, sambil menonton, saya ingin Ibu Bapak nanti juga bisa berkomentar dan berbagi ya. Dari kelas A itu ada 2 video sampai tadi malam saya cek itu ada dari SMK 49. Terima kasih dari Pak Soheri dan Ibu Sulastri. Mari kita dengarkan Ibu Bapak. Dari Pak Soheri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soheri dari SMK Negeri 49 Jakarta. Sekolah kami ini memiliki lahan yang sangat luas, yaitu sekitar 1 hektar lebih,
dan sebagian sudah dimanfaatkan untuk pembangunan gedung dan sarana-sarana pembelajaran lainnya. Tetapi di sebagian lahan masih dalam bentuk tanah kosong yang sudah ditanami dengan teman-teman itu diminta untuk yang cocok tentukan jenis tanaman, jenis pohon, ataupun diminta juga untuk fungsi dari RTH tersebut. Bahkan saya potong di sana. Intinya dari yang disampaikan oleh Pak Soheri, karena lebih dari 1 menit, adalah Bapak Soheri melihat, mereview apa yang beliau sudah pelajari sebelumnya bersama tim sebagai anak-anak, yaitu bagaimana mendesain ruang terbuka hijau dengan segala aspeknya. Gitu ya kira-kira ya. Mari kita dengar refleksi dari Ibu Sulastri dari SMK 49 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya berasal dari SMK Negeri 49 Jakarta. Saya merupakan salah satu peserta kegiatan Work Ready yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan British Council dan HSBC. Kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan adalah kita join dengan Google Classroom, Telegram, ada juga pertemuan melalui Zoom Meeting. Dalam kegiatan ini, kami tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi berperan juga sebagai siswa dalam hal ini mengalami. Kegiatan lainnya, kita membuat desain RTH lengkap di lingkungan sekolah bersama dengan kelompok kami. Hal-hal yang bisa dipelajari dalam kegiatan yaitu diskusi dalam menentukan suatu rancangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Sulastri yang juga hadir hari ini. Nah, kira-kira apakah review atau refleksi yang disampaikan oleh teman-teman Bapak Ibu saat ini berlaku sama Ibu Bapak semuanya? Adakah yang lain ingin berbagi? Saya undang sekarang. Silakan Ibu Bapak, boleh unmute kemudian bisa sharing. Apakah refleksi yang dirasakan di kegiatan sebelumnya? Mungkin 1-2 orang begitu. Boleh ditulis di chat atau boleh langsung bicara. Silakan Ibu Bapak. Ya, boleh saya Pak? Ya Pak, silakan. Ya, maaf siapa ini? Ya. Sila Pak. Ya, terima kasih Pak Sila. Maaf kalau lagi screen sharing tidak kelihatan semua. Iya. Jadi apa yang saya rasakan, program dari British Council yang difasilitasi oleh ITEL ini banyak berguna Pak. Jadi misalnya saya juga pernah mengikuti yang program Work Ready yang lainnya, dan banyak beberapa tips sudah dilaksanakan, misalnya bagaimana membuat tingling, kemudian membuat video. Nah, itu juga saya sudah share ke teman-teman guru di berbagai daerah Pak. Wah, mantap. Jadi dari sini kita bisa belajar bagaimana menggunakan beberapa platform teknologi yang sederhana sebenarnya, cuma karena kita jarang mencoba jadinya, dan nggak ada teman untuk sharing, jadi nggak dipakai jadi platform diam, itu. Ya. Padahal ini sederhana dan bagus. Baik, terima kasih Pak Sila, menarik sekali. Fokusnya mendapatkan hal-hal sederhana, khususnya. Mungkin melihat apa sih di balik semua itu? Apakah yang Ibu Bapak sedang lakukan ya? Selain belajar tentang RTH, aplikasi-aplikasi, mind map dan seterusnya, sedangkan Bapak Ibu juga sedang beraktivitas saat itu. Kira-kira ada yang bisa? Seperti Bu Sulastri tadi bilang,
yang lain adalah mencoba merumuskan ide-ide begitu misalnya. Ada yang mau berbagi kira-kira? Boleh Pak, saya Pak. Karin. Silakan Bu Surasti. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya. Saya jadi malu lihat video saya sendiri. Enggak apa Bu. Ya, saya sama seperti Pak Sila yang dari 43 ya, Pak Sila ya. Apa kabar? Saya Sulastri. Ya, Bu. Pernah ketemu waktu itu waktu di SMK 20. Jadi sama, saya juga mungkin dari awal work ready itu saya atau yang kerjasama dengan British Council itu emang nama saya diundang di situ. Jadi udah pertama kali dan memang sangat bagus sekali. Nah di situ intinya adalah bagaimana kita mengembangkan potensi anak nantinya, apalagi kita sebagai guru itu mencetak bisa bekerja dengan baik atau membuka usaha. Jadi dari sini terutama yang dari memang kerjasamanya dari British Council ya. Jadi di situ menekankan diantaranya yang di situ critical thinking, antaranya ada itu. keterampilan itu ya. Ya, jadi anak-anak itu dicetak untuk itu semuanya. Sementara apalagi sekarang PJJ ya Pak ya, jadi kita kadang-kadang kurang bisa menekankan karena kita dipisahkan oleh jarak hanya lewat telekomunikasi. Online ya. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih Bu Sulastri, ini menarik. Jadi menurut pandangan Bu Sulastri ada hal lain yang bisa dilihat lebih dalam, yaitu adanya penyisipan keterampilan-keterampilan yang diperlukan, misalnya begitu ya, berpikir kritis, berkomunikasi dan seterusnya. Nah, mari kita lihat sama-sama ke belakang nanti, kira-kira bagaimana nanti kerangka seperti ini bisa membantu sekali lagi ibu bapak untuk menyiapkan anak-anaknya, begitu ya. Nah, karena waktu saya akan langsung ke bagian selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, fokus di kegiatan kami berdua kali ini adalah pada tahapan-tahapan dan ada 5 hari penting yang akan Bapak Ibu lakukan, 5 kegiatan ya. Di mana hari keempat yaitu hari ini Bapak Ibu akan diajak memahami masalah saja, yaitu mengalami yang namanya discovery saja. Ya. Dengan mereview yang tadi, kemudian berbagi dan kemudian mencari informasi lebih banyak. Yang kedua, setelah ini Ibu Bapak akan diajak untuk ke Google Classroom seperti biasa dengan asinkronus. Jadi nanti kami berharap Bapak Ibu setelah kegiatan ini ada meluangkan waktu sejam 2 jam saja karena ada kegiatan lanjutan yaitu tahapan interpretation, yaitu memaknai masalah yang Ibu Bapak pilih. Setelah itu akan ada Zoom lagi dengan fokus pada ideation, ya, yaitu merumuskan masalah yang sudah dipilih. Selanjutnya, Bapak Ibu akan diajak lagi asinkronus, yaitu di Google Classroom selama 5 hari untuk mendesain model dan prototipe bagaimana Bapak Ibu mendesain solusi yang Ibu Bapak tawarkan untuk mengatasi masalah yang dipilih. Dan terakhir akan ada Zoom, fokusnya adalah bukan pada uji coba solusi karena ini akan disiapkan ke belakang, tapi lebih pada mempresentasikan dan mendapatkan umpan balik mengenai solusi yang Ibu Bapak tawarkan. Sehingga nanti jika ingin diterapkan, Bapak Ibu sudah lebih baik solusinya. Kira-kira demikian pemaparan apa yang kita akan lakukan selama beberapa minggu ke belakang ya Ibu Bapak. Ada 5 tahapan dan kemudian kita akan coba bimbing satu-satu. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan fokus pada discovery saja atau memahami masalah. Tadi sudah melakukan review dan kita akan lanjut kepada aktivitas yang lain yaitu berbagi dan melakukan riset kecil atau bagaimana memahami masalah lebih dalam. Ya. Bapak Ibu masih ingat ini gambar kemarin? Apa ini Ibu Bapak? RTH di RTH ya. Apa sebenarnya makna dari ini, gambar-gambar ini atau aktivitas yang kemarin dilakukan Ibu Bapak? Apa yang Ibu Bapak bisa lakukan dengan sekolahnya misalnya?
atau apa? Ini membantu apa namanya untuk siswa supaya apa namanya motivasi atau semangat belajarnya lebih apa tergali dengan suasana gitu, dengan suasana yang enak, segar, nyaman gitu. Jadi RTH juga sebenarnya bisa dipakai berfungsi untuk membantu belajar yang nyaman begitu Pak Is ya? Iya. Ya, ada lagi mungkin Ibu Bapak yang lain? Mungkin dari gambar ini? Apa sebenarnya yang Bapak Ibu pelajari kemarin terkait gambar-gambar ini? Nah, Bapak Ibu diajak untuk memahami sebenarnya, memahami topik atau masalah atau isu atau hal-hal menarik yang mungkin tampaknya tidak penting begitu ya atau diabaikan, tetapi sebenarnya bisa Ibu Bapak lakukan sesuatu. Dan dalam kaitannya dengan inovatif pedagogi, Bapak Ibu diajak sebenarnya bagaimana mendesain proyek untuk memahami masalah sampai kemudian membuatkan solusi dari masalah atau topik tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu kami akan ajak juga berpikir mengenai apa saja yang bisa Ibu Bapak angkat bersama anak-anak. Demikian ya. Nah, kami akan ajak Ibu Bapak belajar mengenai konsep dulu sekarang ya. Jadi kami akan minta Ibu Bapak menuju kelompok masing-masing untuk mengajukan masalah atau topik. Jadi hanya topik ya, bukan solusi, bukan misalnya jenis atau apa, tapi topik, misalnya pipa air, misalnya RTH, misalnya tanaman tertentu, misalnya pemugaran, misalnya kamar mandi, misalnya kualitas sekolah dan seterusnya. Jadi hanya topik. Tugasnya Ibu Bapak adalah Bapak Ibu kami harapkan berdiskusi dengan teman-teman di satu sekolahnya. Mudah-mudahan semuanya minimal ada 2 orang ya di satu sekolah. Kemudian Bapak Ibu akan kami minta ke Mindmeister yang sama seperti sebelumnya namun dengan halaman yang baru. Bapak Ibu 1 orang wajib memberikan 1 topik atau 1 isu yang ingin diangkat. Jadi buatkan cabang baru dan tuliskan topik Ibu Bapak masing-masing di sana. Paling tidak akan ada 2 sampai 5 atau 7 topik baru. Kira-kira jelas Ibu Bapak? Tambahkan Bu ya, boleh, Pak Bliher. Jadi topik yang akan Bapak Ibu angkat ini yang sesuai dengan konteks di SMK masing-masing, dengan konteks terutama dengan siswa. Jadi biarkan kemarin sudah bahas RTH, nah sekarang harusnya nggak RTH lagi dong. Apa lah misalnya RTH. Kalau SMK pertanian ya cari topik di bidang pertanian, SMK keuangan mungkin di bidang keuangan. Betul Pak Tual, terima kasih ya. Ya. Kalau tentang perpustakaan boleh nggak Pak? Boleh Bu. Boleh. Nah itu yang justru itu yang kami inginkan. Ya. Kan kemarin itu contoh saja Bapak Ibu diarahkan 1 topik begitu ya, RTH. Namun sekarang justru diberikan keleluasaan untuk berkreasi Ibu Bapak, dan tujuannya adalah sebenarnya apa yang di area atau konteks Ibu Bapak masing-masing yang diangkat. Itu ininya ya, keuangan, akuntansi dan seterusnya begitu. Nah, tugasnya adalah penerbangan di mana? Oh ya, penerbangan kalau nggak salah ada kemarin juga. Bliher, ada sudah gitu yang ya. sudah isi nggak main master di Google Classroom sebelumnya? Dari ada 1 SMK Pak Toar, SMK 43. Baru 2 topik di sana. Tapi RTH ya kalau nggak salah ya? Bukan RTH. Bukan itu ya. Oh, bukan RTH. Nah, kira-kira begitu instruksinya Ibu Bapak ya. Jadi bekerjanya ini bekerja tim, tapi mungkin dari tempatnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu kenapa kami terus begini kan, ajarkan begini, karena Bapak Ibu ketika mengajar dan kondisinya masih pandemi, Bapak Ibu bisa menggunakan ini juga. Meskipun anak-anaknya terpencar-pencar, begitu maksud kami. Gitu ya. Nah, berdiskusi, masing-masing Ibu Bapak memikirkan 1 topik yang nantinya bisa dikerjakan oleh anak-anak dan atau bersama anak-anak. Dan terakhir, tugasnya terakhir adalah memutuskan di antara semua topik yang sudah diajukan, putuskan 1 topik saja dan pikirkan tujuan
akhir atau tujuan dari melakukan topik atau memecahkan masalah tersebut. Kira-kira jelas Ibu Bapak? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Boleh bilang jelas, boleh jempol, atau kalau enggak jelas enggak apa-apa, bisa ditanya kembali Ibu Bapak. Oke. Ya, jelas Pak. Nah, terima kasih. Sambil jalan ya. Berdiskusi, masing-masing mengajukan topik atau masalah, terakhir putuskan. Waktunya 10 menit saja karena hanya topik, ya. Nah, Bapak Ibu silakan pergi ke tautan ini. Pak Tuar? Ya, ini yang saya mau tanya, maksudnya linknya kita kopas ke sini Ya. atau bagaimana? Di kopas Pak Tuar, minta tolong. Atau Minta ini tolong. Kakak Sel sama Kak Kris. Di kopas di chat ya biar gampang. Ya, kami akan kopaskan masing-masing Ibu Bapak sekolahnya, tolong klik. Iya, siap. Ya, dan ini akan menuju ke MindMeister yang kemarin. Jadi karena sudah pernah, harapan kami tidak terlalu bingung lagi gitu ya bagaimana cara menggunakannya. Linknya ini sebenarnya sama dengan yang di Google Classroom sebenarnya. Oh. Ya, sama menuju yang ke sana. Nah, sudah, terima kasih. Oh, harus ada HTTPS-nya ya, maaf. Supaya bisa diklik ya. Tidak bisa diklik Pak. Iya. Ya, Kakak Kris, mohon maaf, bisa ditambahin HTTPS-nya enggak? Jadi masing-masing menuju ke tempatnya, ke sekolahnya masing-masing, berdiskusi, masing-masing Ibu Bapak memikirkan satu topik, mungkin 5 menit terakhir begitu, dari waktu 10 menit, putuskan satu topik yang akan dikerjakan bareng bersama anak-anak. Kira-kira demikian ya. SMK 3 sudah ada, silakan diklik. SMK lainnya sedang menunggu ya. Hadir aja. Ya, SMK Muhammadiyah sama 40 sudah ada perwakilan sekarang, belum ya? Kurang tahu saya. Satu-satu. Satu orang. Ya? Satu ya, oke. Oh, baru satu orang. Ya, berarti diskusi sendiri. Nanti dibantu. Nanti kami bantu. Sudahkah linknya Kakak Grace sama? Lagi disiapkan sebentar. Yang SMK 3 sudah. Ya, kalau ada perwakilannya bisa langsung muncul. Iya, hadir. Bu Endang. Oh ya, ini baru Bu Endang ya. Terima kasih Bu Endang. Belum ada temennya ya, Bu ya, Bu Endang? Belum kayaknya. Bisa mungkin Ibu Endang juga minta hubungi teman-temannya atau kepala sekolahnya. Ini sudah link sudah dibagikan Kak Daniel, Kak Sheila. Terima kasih. Kakak-kakak DC. Kalau linknya sudah, mungkin bisa ke sudah ya. breakout. Silakan dibantu untuk breakout. Bapak Ibu, kami akan bagikan ke kelompoknya masing-masing sambil mengerjakan MindMeister. Oke, saya buka ya breakout-nya. Ya, terima kasih. Buka pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Ya, Bapak Ibu, welcome back. Kita sudah tadi diskusi untuk menentukan potensi-potensi topik atau masalah yang akan dikerjakan bersama dengan murid-murid nanti, begitu ya. Saya akan tunjukkan secara cepat saja dulu karena setelah ini akan ada banyak aktivitas lain, Ibu Bapak. Dari SMK 43 ada 2 potensi topik yang kira-kira akan diangkat. Ini sebenarnya dari kemarin malam saya lihat sudah ada. Terima kasih. Nah, tapi belum diputuskan topik yang mana akan diambil, begitu. Kira-kira sudah ada keputusannya? Ya, tadi kita sudah bicarakan kira-kira yang kita ini kan kewirausahaan, Pak. Oke, silakan nanti dipikirkan mengapa kewirausahaan, tujuannya apa, dan juga mendalami. Terima kasih. Kita akan lanjut ke SMK 49. Sudah ada 1 aja baru. Lab pemasaran, ada juga RTH di dalamnya dan perpustakaan. Ada 3 ya, 49-nya. Terima kasih.
Kira-kira ini akan dijadikan satu apa akan ada satu topik atau masalah yang dia ambil Ibu Bapak dari 49? Satu aja Pak, yang dari lab pemasaran. Tadi Lab pemasaran ya. Sebenarnya udah ada 3. Nah, yang kita ambil yang lab pemasaran aja. Jadi nanti bisa dipraktekkan siswa yang jurusan pemasaran. Gitu, Pak. Wah, mantap ini. Jadi sesuai banget dengan kejuruannya ya begitu ya. Terima kasih Ibu, Bapak semua di sana. 40 yang enggak ada tadi ya. Terus Muhammadiyah. Nah, Bu Endang dengan Pak Komarudin ini saya ingat. Sebentar. Ada wah ini kualitas SDM gitu. Ini lumayan ini ya. Jadi menarik. Kemudian tugas penjaga kebun masih merangkap. Jadi mungkin maksudnya bidang perkebunan begitu ya. Jadi ada kira-kira SDM, kemudian kualitas sekolah dan kualitas lingkungan. Tampaknya seperti itu ya. Ibu Endang dan Pak Komar, kira-kira yang mana dipilih? Sempat berdiskusi kah? Pendapat saya sih, pendapat kita bersama ya, mungkin yang lebih baik ya memperbaiki kualitas. Kualitas SDM? Apa sekolah? Ya, kualitas SDM atau sekolah. Lebih baik lagi kualitas sekolahnya. Oh gitu. Tapi perlu dipikirkan karena ini cukup umum Bu, kualitas sekolah itu banyak banget gitu. Jadi apakah aspek pengajarannya, aspek misalnya manajemennya kan gitu. Nanti mungkin perlu dikerucutkan lagi nggih dengan tujuan. Dan ini akan dikerjakan oleh anak-anak. Iya, betul. Untuk siswa, Pak. Iya, untuk siswa ini Bu. Iya, iya. Ya, perlu dipikirkan ya. Yang intinya adalah bagaimana bukan untuk apa ya, tapi menyiapkan anak-anak siap di dunia global gitu ya. Intinya kira-kira anak-anak perlu apa, belajar apa, beraktivitas apa dan terampil apa gitu ya. Nah, terakhir dari SMK 3 saya tampilkan ada Trimart dan kantin sekolah. Nah, lumayan topiknya saja ini juga bagus, ada 2. Kira-kira dari SMK 3 Ibu Titi dan teman-teman yang mana dipilih? Sudah memilih kah gitu? Apa Sudah. belum? Kantin sekolah, Pak. Oh. Kantin. Iya, kantin sekolah. Kantin, akan dibikin terima kasih. Nah, di kantin sekolah kami itu jadi. memang masih memasak di sana, jadi bau-baunya masih ke ruangan, masih nyambar-nyambar gitu. kemana-mana gitu, Pak. Iya. Bau gorengannya. Bagus dong, Bu. Ya, oke, terima kasih. Itu dulu. Sampai sini ya, Pak Tor ya. Ya, kita sudah ketemu topik. Nah, sekarang kami akan ajak Ibu Bapak untuk pergi ke sebuah platform lain namanya Google Slides. Ini pasti Bapak Ibu sudah tahu dan mungkin biasa melakukannya. Jadi Bapak Ibu sekarang tuliskan sebanyak 2 slide di sana ya, atau 3 slides. Yang pertama adalah nama sekolahnya, kemudian nama Ibu Bapak guru, anggotanya kelompoknya, terakhir tuliskan topik dan tujuannya. Kira-kira jelas instruksinya? Sekali lagi Pak, nama sekolah. Nama sekolah dengan anggota kelompoknya, kemudian topik dan tujuan memilih topik atau masalah. Topik dan tujuan. Ya, topik yang dipilih tadi, yang di Mindmaster itu. Ya, alamatnya ini, mohon bantuannya kakak untuk mengcopy. Ini akan Bapak Ibu diajak ke Google Slides. Nah, Google Slides ini akan bersifat master slides, Ibu Bapak. Master slides itu nantinya akan terisi tahapan demi tahapan sampai nanti di ujung Bapak Ibu ketika presentasi tinggal menyampaikan apa yang sudah disiapkan sejak sekarang ini. Begitu ya. Jelas nggih kira-kira? Jempol? Mungkin di-share Google Slide-nya, Pak Her, biar kelihatan. Saya coba buka satu dulu ya. Saya tutup beberapa biar tidak berat. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini, Bu Bapak. Sambil menunggu ya. Karena sambil sharing. Jadi, tolong diisi nama sekolahnya, ini biasa. Kemudian nama guru-gurunya. Dan di bawahnya ada beberapa slide lagi tambahan. Yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah cukup menuliskan nama sekolah dan nama anggotanya. Kemudian slide kedua menuliskan topik yang dipilih tadi. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya. Itu saja.
Jelas ya kira-kira Bapak Ibu? Silakan klik link yang diberikan di chat ke sekolah masing-masing dan kemudian diisikan. Waktunya maksimal 10 menit. Salah satu member aja yang ngerjain ini kayaknya. Ya. Sampai slide ketiga ya, Beli Heri ya? Ya, sampai slide ketiga saja Bapak Ibu. Silakan ya. Semua boleh masuk, tapi yang mengerjakan mungkin ada satu begitu sambil ngobrol lewat jalur masing-masing. Ini yang saya tampilkan SMK 49 sudah sedang bekerja. Ini masuk breakout? Tidak, Bu. Oh, Ini tidak ya? pakai breakout. Jadi masih semua di ruangan yang sama, tapi bekerja di Google Slide semua. Oke, siap. Karena hanya memasukkan apa yang tadi sudah didiskusikan. Tinggal copy paste boleh juga. Coba lihat SMK 3, baru menulis nama. Kemudian SMK Muhammadiyah, ada dua ya, selalu rajin ini, Ibu Endang dan Pak Komar. Kemudian SMK 43, masih loading tempat saya. Kalau yang tadi tidak ada SMK 40 ya, Kakak Toar? Ya, nggak ada. Jadi saya tidak buka. Oke. Ya, untuk SMK 3 sudah mencoba mengisi topik yang dipilih, yaitu kantin bersih, sehat, bebas polusi. Nah, ini pasti ada singkatannya nanti kata Toar. Ya. saya belum tahu singkatannya apa ya. Apa ini coba? Oke. Keren. K49 sedang mengetik topiknya. SMK Muhammadiyah, Bu Endang dan Pak Komar, Creating Green Space. Tujuannya, ini tujuannya yang slide. Sebentar. Oh, enggak. Slide 2 ini Green Space, kemudian ada rapat sekolah, begitu ya. Yang slide 2, Ibu Endang dan Pak Komar, topiknya saja. Jadi topiknya apa di sini? Apakah Green Space, apa rapat sekolah, tentang apa gitu ya. Kemudian di slide 3 baru apa sih tujuan membuat atau mengerjakan topik tersebut. Gitu ya. Nah, untuk part 3, wah keren nih, usaha kopi online. Nah, ini kopi online. Lagi ngetop ya ini ya. Ya tidak perlu dulu ada latar belakang, jadi mungkin langsung saja topiknya, kemudian tujuannya begitu, karena waktu ya. Nanti bisa Bapak Ibu dinamis sifatnya dengan proyek ini, bisa balik lagi, bisa maju begitu ya. Bisa diedit lagi kok ini. Tujuannya di slide 3 Bapak Ibu SMK 43, bukan di slide 2. Ya. Oke, saya pikir lagi berapa menit? Bisa lagi 3 menit ya, kira-kira 3 sampai 5 menit ya, kira-kira. Apa ini pertanyaannya? Endang, Bu Endang, maaf Pak Beli, topiknya. Ya, berdasarkan topik yang di main master.
Boleh juga kalau mau yang lain sebenarnya, cuma harus sudah benar-benar jelas dengan tujuannya begitu Bu Endang. Terus oke. Ya. Ini baru 5 menit 20 detik Pak Hari. Alright, thank you Kakak Daniel. Masih 5 menit. Ya. Ya, kita sambil lihat-lihat. Waktu kita tinggal sejam lagi. Ya. Sampai Habis ini masih ada beberapa kegiatan. Ya. I Oke, just want to- silakan di finalisasi Bu Bapak. Ini nama, topik, dan kemudian tujuan. Jadi cepat, singkat, padat gitu ya intinya ya. Nah ini penting sekali Bapak Ibu mengisikan ini karena ini akan nanti menentukan semua aktivitas Bapak Ibu ke belakang. Masih boleh dirubah? Masih, tetapi tentu harus mengulangi lagi aktivitas berdiskusi dan seterusnya. Ya. Jadi ada momen nanti di asinkronus di Google Classroom atau di pertemuan Ibu Bapak dengan kelompoknya masing-masing. Tapi kami harapkan tahapan ini bisa diikuti gitu ya. Oke Ibu Bapak, di 49 sudah ada satu topik yang dipilih yaitu lab pemasaran. Kemudian tujuannya seperti itu. Selanjutnya ada SMK 3 dengan kantin, SMK Muhammadiyah dengan Green Space, dan SMK 43 dengan kopi online. Saya pikir sudah lumayan mengerucut begitu ya, sehingga saya pikir ini bisa kami lanjutkan, Ibu Bapak. Silakan coba di wrap up lagi 1 menit aja, gitu. Kemudian saya akan lanjutkan materi sedikit sebelum dilanjutkan oleh Kakak Tohar nanti. Kira-kira sudah ya, Pak Tohar ya? Saya pikir bisa. Ya. Ini sudah lumayan mengerucut, jadi intinya sudah dapat. Saya akan tutup dulu biar tidak berat. Kemudian saya akan lanjut sedikit lagi untuk materi saya, Ibu Bapak, dengan apa itu konsepnya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah kami ajak untuk mereview apa yang dilakukan sebelumnya, kemudian memilih beberapa topik-topik potensial sampai memutuskan topik yang akan dikerjakan. Satu topik dengan mengisikan tujuannya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu akan kami ajak untuk menonton satu video pendek mengenai limbah COVID-19. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini yang kami inginkan Bapak Ibu lihat, kemudian fokus untuk mencari jawabannya. Yang pertama adalah, what is the video about? Kira-kira video ini tentang apa? Yang kedua, siapa yang terlibat di video ini? Yang ketiga, di mana tempatnya atau lokasinya? Dan yang keempat, apa sih masalah yang sedang terjadi? Jelas ya kira-kira Ibu Bapak instruksinya? Saya akan putarkan video, Ibu Bapak akan menonton videonya. Videonya dalam bahasa Inggris, namun ada teksnya di bawahnya. Ya. Kemudian sambil menonton video, Bapak Ibu akan kami minta memfokuskan diri pada pertanyaan di sebelah kanan. Siap ya? Kira-kira saya akan putarkan. We have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. These masks being bundled up like this, would you like to swallow this? Dolphins, turtles, porpoises, swallow this, it's going to block up their digestive tract. It doesn't make it any better if you bundle it than if you just leave it as it is. At the end of the day, it shouldn't be here. It shouldn't be going into the ocean. Oke, Bapak Ibu, itu videonya. Nah, kira-kira dari menonton video itu, ada bisa enggak yang menjawab atau merespon tentang apa sih videonya, Ibu Bapak?
kemudian siapa yang terlibat, tempatnya di mana, dan masalahnya apa. Kira-kira seperti itu. Ada yang bisa? Coba. Ya, silakan Pak. Siapa tadi? Pak Sila ya? Bukan Pak, bukan. Pak Komarudin. Pak Komar, silakan Pak Komar. The video is very interesting. It happens in Hong Kong Beach. It tells us about that coronavirus makes all people use the mask, but making mask or using mask also creates new problem. Thousands of people do not take care of the mask themselves. They throw away the mask as they want. On the Hong Kong beach, it is very dirty and disgusting because thousands of masks found there. Why? Some people understand that throwing a mask in beach is not good, but also some of them say, some of them has an idea that making mask into a small one by tying it up into a small one, they think it is good, but actually it is not good because it is possible to the turtle or the tortoises engulf the mask and make the animals hard to breathe. I think. Thank you. Thank you Pak Komar, very comprehensive. So the idea is that idenya adalah Bapak tampaknya sudah bisa melihat apa yang terjadi begitu ya. Nah, masalahnya apa, siapa yang terlibat, lokasinya di mana. Kira-kira begitu ya Pak Komar, terima kasih ya. Dan beberapa chat juga sudah ada, jadi pollution, kemudian karena mask, dan seterusnya. Nah, karena waktu saya akan coba lanjut. Di sini sebenarnya Bapak Ibu diajak melihat sebuah situasi, dalam hal ini sebuah masalah, dan dicoba untuk memahami masalah. Ya. Nah, inilah yang kami akan cobakan sekarang dengan Ibu Bapak, bagaimana melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, dan kemudian berempati terhadap hal tersebut, dan kemudian mencoba melakukan sesuatu. Begitu ya. Nah, sebelum kita melakukan proyek, apakah itu nanti kantin sekolah, lab, green space, dan seterusnya, saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah mengerjakan proyek enggak dengan siswa? Kira-kira. Apa ngajar gitu, lecturing gitu? Pernah ya. Mungkin cerita cepat Pak, kira-kira tentang apa dan kira-kira hasilnya seperti apa? Kebetulan di kompetensi dasar di kelas 12 itu ada Pak mengenai menulis tentang proyek seperti itu. Ya, jadi hal-hal. Proyeknya apa Pak? Kalau boleh tahu Maaf. Jadi saya serahkan ke siswa, jadi mereka mencari tahu tentang air pollution atau plastic pollution atau apa saja persoalan yang ada sekarang yang kekinian. Kemudian mereka mencoba membuat survei, dan dari hasil survei yang mereka buat, mereka tulis dalam suatu laporan. Jadi mereka writing a report dan juga sekaligus membuat presentasi. Jadi ada 2 KD tentang itu. Jadi sesuai dengan KD. Bagus sekali Ibu Bapak. Dan terima kasih Pak Sila juga, ini menarik ya. Jadi nanti saya yakin pasti Bapak Ibu yang lain juga punya pengalaman proyek. Intinya adalah sama, kegiatan kali ini akan mengajak Bapak Ibu melakukan proyek bersama anak-anak ya, tapi kita akan mulai dengan tahapan. Nah, apa yang Bapak Ibu tadi sudah lihat, lakukan, dan sebelumnya juga kerjakan adalah mengenai discovery, yaitu bagaimana Bapak Ibu memahami masalah, seperti tadi videonya yang limbah itu. Apa yang dimaksud dengan memahami masalah yang ada di sekitar Ibu Bapak, termasuk juga tantangan dan kebutuhannya. Termasuk juga Bapak Ibu berbagi dengan anak-anak apa yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Dan kemudian mencari informasi tambahan, data tambahan, bukti-bukti tambahan untuk mencoba memahami lebih dalam dan menyimpulkan apa yang terjadi,
sehingga Bapak Ibu benar-benar mengerti dengan ide yang akan dilakukan. Ya, sehingga nanti ketemu kira-kira solusi apa, topiknya begini atau masalahnya begini, ini peluang solusi yang bisa dilakukan. Kunci dari discovery, Ibu Bapak, jadi Bapak Ibu ketika melakukan proyek ini, kunci pertamanya adalah Bapak Ibu harus memiliki yang namanya empati. Apa itu empati? Sederhananya, Bapak Ibu akan mencoba mengatasi atau melihat, mendalami situasi yang berhubungan dengan manusia, dan mencoba memposisikan dirinya seperti orang di situasi tersebut. Sehingga Bapak Ibu benar-benar merasakan ini penting, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu adalah konsep discovery. Bapak Ibu sudah mereview apa yang dilakukan di modeling dengan Pak Jati dan Bu Vinita. Kemudian kami sudah ajak untuk memutuskan satu topik dengan tujuan. Nah, selanjutnya kami akan ajak Ibu Bapak untuk menggali lebih dalam, mencari informasi, dan juga berbagi tentang apa sih yang bisa dilakukan dengan topik dan atau masalah yang dipilih tadi. Pak Tohar, silakan. Iya, terima kasih Beli Heri. Sekarang saya share screen ya. Silakan. Nah, saya share screen ke ini, komputer sound. Bagaimana? Share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, terima kasih Beli Heri sudah mengantar dan sudah membantu Bapak Ibu menentukan satu topik yang akan dibawa bersama anak-anak. Jadi kan ini Bapak Ibu akan mendesain kegiatan yang akan dilakukan bersama anak-anak. Suatu proyek. Ada tadi yang apa tadi? Kantin, ada yang mart ya. Yang green space. Ya, green space. Nah, sekarang saya akan mencoba memandu Bapak Ibu untuk mendesain bagian dari discovery, bagian dari memahami masalah yang namanya kita sebut saja sharing. Ini ya. Nah, di sharing itu, ini Bapak Ibu di discovery itu, kan Bapak Ibu akan melakukan ini. Meninjau lagi masalah itu, berbagi apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui tentang topik itu, kemudian membentuk tim, jadi membentuk tim dengan anak-anak, kemudian target audiensnya siapa? Saya tadi lihat ada yang dengan yayasan ya, akan rapat dengan yayasan, dan menyusun rencana waktu kegiatan dilakukan berapa lama. Itu yang akan Bapak Ibu lakukan di discovery ini sebenarnya. Nah, masih ingat nggak ini? Bapak Ibu, ini dari kegiatan dengan Ibu Vinita kalau tidak salah, atau dengan Pak Jati. Ini kegiatan di Google Classroom. Ketika Bapak Ibu membahas RTH yang ideal. Ini kan di sini Bapak Ibu diajak untuk sebelumnya sudah menonton video, dan diajak untuk berimajinasi yang ideal untuk RTH seperti apa, pikir tanamannya gimana, fasilitasnya apa, ada kursi, dan lain-lain. Nah, dan Bapak Ibu diajak untuk menulis ide itu di Google Classroom ya, komentar. Ini sebenarnya salah satu contoh di mana Ibu Vinita, saya ingat Ibu Vinita ya, saat itu mengajak Bapak Ibu untuk sharing apa yang Bapak Ibu pikirkan terkait masalah dalam hal yang itu adalah tentang RTH. Jadi ini salah satu contoh kegiatan. Nah, Bapak Ibu bisa mendesain seperti ini, bisa juga dengan cara yang lain, tergantung dengan konteks di sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi di sharing itu, ya, masih ingat ya ini ya semua ya, kegiatan ini, di sharing itu, nanti akan ada breakout room di sini, Bapak Ibu harus memutuskan, topik sudah tadi ya, topik sudah. Terus sumber daya yang mau dipakai apa? Apakah website dengan anak-anak? Apa mau pakai video? Apakah podcast? Apakah foto? Saya ingat waktu di awal itu ada foto-foto tentang RTH. Terus karena ini kita asumsinya masih online, platformnya untuk berdiskusi itu, untuk sharing itu apa? Apakah Zoom atau pakai Padlet, Google Classroom atau WhatsApp atau apa? Nah itu. Jadi ini yang Bapak Ibu putuskan nanti. Terus desain aktivitasnya, kegiatannya mau seperti apa? Ini tentang strateginya. Apakah anak-anak itu akan disuruh kerja sendiri-sendiri?
atau berpasangan, grup kecil. Kalau ini kan Bapak Ibu sebenarnya awalnya sendirian nih, individu untuk memberikan komentar. Tapi kemudian setelah itu diajak sampai ketika itu kelompok kecil sampai dengan diskusi kelas waktu itu. Kalau Bapak Ibu itu activity design. Terus apakah diskusinya tulis atau bicara misalnya? Tadi kan yang di Google Classroom itu disuruh tulis di kolom komentar. Nah, ada beberapa kali Bapak Ibu diajak berdiskusi di breakout room. Nah, itu Bapak Ibu harus, itu bagian dari desain, bagian dari desainnya. Waktunya berapa lama untuk sharing ini? Seperti Bli Heri bilang, mungkin ada kasih deadline atau enggak, atau anak-anak dibantu putuskan sendiri. Apakah sejam kalian diskusi, terus itu selesai. Tadi kita misalnya beri contoh cuma kasih 10 menit. Atau ada kalau itu asinkronos, tidak live gitu, mungkin bisa dikasih waktu misalnya 2 jam atau 1 hari. Nah, ini Bapak Ibu perlu putuskan terkait dengan sharing itu. Dan bisa ada pertanyaan-pertanyaan panduan untuk membantu anak-anak berbagi. Seperti tadi, Bli Heri sudah kasih contoh. Saya back lagi ya. Ini contoh. Saya pindahkan dulu. Aduh, sudah keputar slide-nya. Jangan. Ini adalah contoh pertanyaan panduan yang bisa membantu siswa untuk sharing. Ini contoh. Jadi Bapak Ibu pikirkan semuanya aktivitas yang perlu dilakukan untuk membantu anak-anak belajar. Ingat, untuk membantu anak-anak belajar. Gimana sih slide-nya ini? Daripada nah, ini kan tadi. Jadi ini yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Bapak Ibu tidak lagi mencari tentang, kalau yang sebelumnya kan tentang RTH, desain. Sekarang Bapak Ibu sebagai guru dan mendesain kegiatan untuk ini. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan minta ke breakout room dan mendiskusikan terkait dengan topik masing-masing. Kan ada tadi yang kantin, ada yang green space, ada yang... Nah, terus berarti, oh saya kalau kan awalnya supaya anak-anak memahami masalah ini, masalah tentang kantin, masalah tentang green space, masalah tentang, saya nggak ingat semuanya. Berarti saya, topiknya nggak topik sudah ya, nomor 1 sudah, nomor 1 sudah. Resource-nya saya, nanti kami guru itu akan pakai website, suruh mereka nonton video, suruh ini. Nah, platformnya nanti kami mau, ini contoh, Bapak Ibu bisa pilih, bisa juga pakai yang lain. Kami akan pakai Padlet, kami akan pakai, terus anak-anak nanti akan pertama kerja sendiri-sendiri, baru mereka berpasangan. Nah, itu Bapak Ibu tentukan sendiri, desain sendiri, putuskan sendiri dengan di sekolah masing-masing. Nah, sudah kira-kira paham apa yang akan dilakukan di breakout room untuk aktivitasnya? Pak Ibu? Boleh lebih ini ya Pak ya, saya mau tanya ya Pak Toar ya. Silakan Bu Emi. Pak Toar. Ya, Bu. Ya. Yang mau saya tanyakan supaya kami nanti tidak salah langkah untuk melakukan langkah-langkah itu, tadi saya lihat tuh dengan menentukan topik yang pertama, lalu kami nanti mengajak dengan anak-anak dalam kelompok diskusi kami membuat dalam bentuk apakah itu video atau apa podcast atau foto, website dan lain sebagainya. Lalu kegiatan itu apakah dengan bentuk diskusi individu ataupun kelompok grup-grupnya, lalu disatukan pendapatnya, apakah itu melalui tulisan atau bicara. Nah, itu yang dikumpulkan nanti di dalam yang akan dimuatkan begitu ya Pak ya, apakah tadi dalam bentuk video atau dalam, ya pasti ya kalau udah bicara berarti dalam bentuk video ya, ataukah itu dalam bentuk tulisan begitu. Nah, ya. Selanjutnya ini nanti yang akan dikerjakan bersama begitu ya Pak Toar ya. Ya, jadi saya bantu Bu ya. Karena ini kita masih di tahap discovery. Tadi Pak Heri sudah sebutkan, discovery ini adalah tentang ketika kita membimbing anak-anak untuk memahami masalahnya, memahami isu yang Bapak Ibu guru angkat, ya kan? Nah, resource ini sumber daya yang akan digunakan
untuk membantu pemahaman mereka. Apakah itu mereka suruh kasih link ke website, suruh nonton video, dan lain-lain. Platform itu mungkin tidak, kalau memang misalnya sudah ada rencana untuk face to face, bisa jadi tidak perlu pakai platform. Jadi diskusinya di kelas. Kalau memang misalnya ada kemungkinan itu, tapi mungkin dengan protokol dan lain-lain. Terus desain ini, ya apakah mereka sendiri-sendiri, seperti Bapak Ibu kalau mendesain pelajaran, RPP. Itu apa ada kerja sendiri, ada yang berpasangan, ada yang lain-lain. Sampai ini yang disebut action planning-nya ya. Rencana kegiatan dengan siswanya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ada akses ke link yang kami berikan tadi. Link itu loh apa namanya? Google Slide ya. Nah, Bapak Ibu kami minta setelah diskusi nanti akan melengkapi Google Slide-nya itu. Saya akan share yang lain. Ini. Nah, ini contoh. Saya share ini ya. Ini punyanya SMK 9. Bagaimana? Apa yang kelihatan layar saya sekarang? Pak Heri bisa bantu bilang. Belum slideshow. Belum slideshow ya. SMK 49 ya. Ini contoh 49 ya. Ini kan gurunya ini. Ini kan topiknya sudah diberikan. Nah, tentang apa ini 49 Maret ya. Terus tujuannya ini kan tujuannya. Terus sekarang tugas Bapak Ibu yang slide 4 melengkapi ini sebenarnya template, melengkapi ini. Nah, Bapak Ibu di sini akan diminta untuk melengkapi ini sambil di di breakout room nanti. Resource-nya, sumber belajarnya apa aja? Bapak Ibu putuskan sendiri. Oh, supaya anak-anak lebih paham tentang masalah ini yang tentang 49 Maret ini, berarti kita akan suruh mereka misalnya baca buku, suruh nonton video, suruh lain-lain. Terus platformnya nanti apa? Pakai Zoom, pakai terserah. Bapak Ibu, ini yang kami berikan dalam kurung ini hanya contoh. Bapak Ibu akan memutuskan sendiri nanti apa yang akan digunakan. Terus desain aktivitasnya gimana? List of question mungkin perlu, mungkin tidak harus ada, atau ada yang lain. Nah, ini kami tuliskan di bawah. Ini Bapak Ibu bisa menambah slide baru, misalnya ini tidak cukup. Jadi Bapak Ibu yang mendesain bagaimana apa yang akan saya lakukan supaya anak-anak lebih paham tentang masalah ini. Itu sebenarnya poinnya. Apa sebagai guru saya akan melakukan apa supaya anak-anak lebih paham masalah ini. Begitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan melengkapi slide nomor 4 ini. Setelah tadi sampai dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira bagaimana Ibu Bapak instruksi dan penjelasannya belum ya? Atau sudah? Belum. Sudah paham. Sudah Pak Is, terima kasih. Bapak Ibu edit ini ya, diisi ya. Iya. Ya, intinya nanti mendesain aktivitas bersama anak-anak mengenai item-item itu Pak. Sumbernya, alat yang digunakan, semacam membuat RPP lah. Semacam membuat RPP. Ya, semacam. Tapi kalau RPP kan ada formatnya kan. Terlalu panjang. KDKI yang gitu ya. Ini satu halaman. RTM lah kira-kira. Ya, silakan dilanjutkan. Kalau sudah cukup jelas, kami akan kirim Bapak Ibu ke breakout room untuk mendiskusikan slide 4 ini dan mengisinya. Bagaimana? Boleh? Ya, siap. Oke, berarti saya minta bantuan Ibu Grace atau Ibu Celia atau Ibu Daniel untuk bantu ke breakout room. Oke, siap. Lanjut, mohon maaf Pak. Pak Tuan ada yang mau disampaikan? Saya cuma mau mungkin ada yang belum selesai, masih ini slide-nya itu kan jadi master ya, seperti yang Beli Heri sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kembali lagi kalau mau edit silakan. Nah, masih ada kegiatan yang sama, nanti Pak Heri akan lanjutkan. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Kakak Toar. Welcome back Bapak Ibu. Kegiatannya panjang, penuh dengan aktivitas-aktivitas pendek yang bersama begitu ya, sambil juga berkontribusi secara individual. Tadi Bapak Ibu sudah diminta untuk menentukan topik, kemudian tujuan dari topik atau masalah tersebut,
dan baru saja oleh Pak Tuar diajak untuk memikirkan hal-hal yang akan dilakukan bersama siswa ya terkait mencari atau memahami masalah tersebut. Nah, saya akan lanjut lagi Ibu Bapak dengan aktivitas yang lain, yaitu yang namanya memahami lebih dalam lagi atau mencari informasi tambahan, ya baik itu data, kemudian informasi dan seterusnya dengan berbagai cara. Nah, tahapan selanjutnya dari discovery adalah research. Research di sini perlu saya tambahkan bahwa tidaklah seperti melakukan penelitian PTK gitu misalnya ya, atau research pada umumnya untuk akademik, namun esensi dari research tetap dilakukan, yaitu mencari lebih banyak lagi informasi, data, dan kemudian memahami data tersebut. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan di tahapan research ini, mirip dengan apa yang Pak Tuar sampaikan tadi, Bapak Ibu akan mencari lebih banyak lagi informasi terkait masalah yang dipilih. Misalnya, tadi memilih tentang kantin sekolah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu perlu ketahui lagi tentang kantin sekolah? Di sekolah di luar negeri gitu misalnya, atau di Singapura, atau di Jakarta, di tempat lain, adakah kantin sekolah lain yang lebih baik? Atau yang Bapak Ibu sukai? Adakah aspek dari kantin sekolah tersebut yang ingin juga direplikasi, dicontoh, diambil untuk di kantin sekolah Bapak Ibu nanti? Nah, data-data, informasi, dan seterusnya tersebut, nanti Bapak Ibu akan cari bersama anak-anak dengan tujuan untuk memahami benar-benar apa sih masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi, dan kemudian nanti mencoba menyimpulkan, benar-benar ngerti gitu ya. Tujuan adalah memperkaya apa yang Bapak Ibu sudah miliki. Kira-kira demikian tujuan dari riset sebagai bagian dari discovery. Bapak Ibu akan kami ajak lagi berdiskusi yang sama. Kami mohon maaf potong-potong pendek, tetapi ini penting, kalau tidak demikian nanti bablas begitu ya, menjadi hanya mengerjakan ujung tanpa ada sisipan-sisipan misalnya work ready skills di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu diskusikan kembali di kelas masing-masing dan kemudian mengisi di master slides seperti tadi adalah kira-kira topik yang sudah dipilih ini sudah benar-benar yakin enggak untuk dilakukan. Jadi harus meriset lebih dalam lagi tentang topiknya. Apakah itu green space tadi, kemudian kantin, perpustakaan, dan seterusnya. Jadi mencari informasi tambahan mengenai topik atau masalah tersebut. Kemudian nanti dengan anak-anak, kira-kira metode untuk mencari informasi tambahan mengenai topiknya akan dengan cara apa? Nah, kami sudah memberikan template seperti yang Pak Tuar sampaikan tadi. Metode misalnya boleh dengan wawancara, observasi, studi lapangan, menganalisis dokumen, misalnya kalau mendirikan green space. Secara aturan di pemerintahan Indonesia, bolehkah mendirikan green space di suatu tempat tertentu, misalnya seperti itu. Ya, kemudian interview, observasi juga sama. Kemudian kalau ingin interview, dengan cara apa alatnya atau instrumennya? Apakah ada panduan pertanyaan? Apakah open pertanyaannya? Kalau ingin dengan observasi atau studi lapangan, apakah ada checklist atau survei? Ya. Kemudian yang keempat ini penting Ibu Bapak. Setelah Ibu Bapak mencari informasi tambahan dan data-data tambahan mengenai topik atau masalah yang dipilih, Bapak Ibu kemudian mengumpulkan semua data tersebut dan menyimpulkan apa yang Ibu Bapak pahami tentang masalah ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Ya, itu data analisis maksudnya, menyimpulkan informasi dan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya terkait topik dan masalah yang dipilih. Seperti biasa, pikirkan waktu pelaksanaannya, yaitu time frame, dan kalau Ibu Bapak ingin menambahkan aspek-aspek lain, seperti misalnya nanti ada katakanlah item tambahan, misalnya kantin ada juga misalnya sedikit taman-tamanan, itu juga bisa dipikirkan. Begitu ya, tapi dengan tujuan mencari lebih banyak informasi dan data ya di riset ini. Kira-kira demikian Ibu Bapak. Yang Bapak Ibu akan diskusikan adalah minimal ke-6 hal ini. Kira-kira mengerti atau sudah jelas? Kemudian setelah ini kami akan ajak Ibu Bapak kembali ke
breakout room sambil mengisi master slides. Boleh bertanya Pak Heri? Boleh Pak Ya, Sila. jadi untuk dokumen analisis ini kan sekarang kan masih itu ya. Apakah mereka harus interview langsung atau gimana? Ataukah boleh observasi dari beberapa sumber? Karena misalnya gini, kalau kami kan membuat kopi. Nah, di YouTube itu udah terlalu banyak sumber gitu. Jadi mereka bisa melihat, jadi membuat kopi kekinian dengan gula aren misalnya, itu kan sudah banyak narasumber yang kompeten. Ada beberapa. Jadi nanti dari beberapa itu mereka membuat kesimpulan. Ini komposisi kopinya apakah 20 gram, apa 25 gram yang cocok, kemudian komposisi gula arennya misalnya kalau mereka pakai gula aren apakah 20 mili, 15 mili, nah itu beberapa narasumber kan mempunyai cara yang berbeda. Betul, Pak. Apakah cukup dengan observasi begitu ataukah harus interview seperti yang Bapak katakan? Terima kasih. Terima kasih Pak Sila, ini pertanyaan yang bagus. Nah, metode ini bisa beragam Pak. Contoh tadi Bapak ingin dengan anak-anak membuat kopi kekinian, begitu ya kan? Tadi sudah bilang di YouTube aja sudah banyak. Nah itu adalah salah satu sumber untuk belajar. Nah namun kan berbeda-beda seperti Pak sampaikan tadi. Nah ini kan pasti muncul potensi diskusi nanti dengan anak-anak. Nah di sanalah Bapak Ibu bisa mungkin mengarahkan kalau misalnya interview langsung yang pemilik YouTube-nya bagaimana? Di zaman sekarang saya pikir mungkin orang pada mau kan gitu interview langsung, atau misalnya mencari sumber informasi yang lain. Misalnya langsung mengunjungi sebuah kafe begitu Pak, kemudian merasakan atau langsung ngobrol itu. Jadi maksudnya adalah nanti membuka ruang-ruang apapun metodenya untuk mendapatkan informasi lebih banyak begitu Pak. Jadi jangan terpaku pada satu sumber. Ya. Kira-kira demikian ya Pak Sila dan teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, tugasnya adalah sekarang berdiskusi dan mendesain aktivitas riset atau mendalami dan mencari informasi tambahan. Ya, kira-kira demikian. Nah, ingat ini adalah proyek bersama siswa. Nah, sambil melengkapi master slides. Jadi slide kelima ya Pak Tuar ya sekarang ya. Slide kelima kami sudah berikan juga contohnya di sana template-nya. Bapak Ibu boleh ikuti, boleh hapus, boleh tambahkan. Kira-kira demikian, karena waktu mungkin bisa 7 menit. Kira-kira. Nyambung dengan kelas B. Karena kami akan mengisi kelas selanjutnya. Silakan Bapak Ibu dan mohon dibantu linknya sama dengan yang tadi Ibu Bapak, master slide dan breakout-nya dilakukan breakout kembali. Oke, saya akan buka. Grace ya. Terima kasih. Bagaimana rasanya? Asik-asik aja deh Pak Made. Asik-asik ya. Asik-asik. Nah, makasih Ibu Bapak. Yang kita tuangkan itu yang kita pikirkan selama ini juga sih Pak Made. Oh gitu ya. Jadi, tapi mungkin langsung sekarang diminta untuk menterjadikan gitu ya, membuatnya nyata begitu ya. Sebelumnya masih di awang-awang di pikiran. Sekarang karena ada proyek ini dalam tanda kutip dipaksa begitu ya untuk menterjadikan dia gitu jadinya ya. Nah, Ibu Bapak kalau bisa kalau bisa dilihat itu beberapa sudah mengisi gitu ya. Slide kelima. Nah, template-nya sudah ada di sana, beberapa saya sudah kunjungi tadi. Terima kasih. Mungkin masih belum sempurna, dan seperti kami sampaikan sebelumnya, ini sifatnya dinamis, fleksibel. Jadi Bapak Ibu selalu bisa kembali atau bahkan melihat kembali apa yang sudah dilakukan sebelumnya, mengganti pun tidak masalah, asal semua tahapan tersebut dikerjakan dengan koordinasi bersama. Begitu kira-kira ya. Nah, kami sudah membantu Ibu Bapak untuk menyiapkan discovery. Dan perlu kami tekankan, ini adalah proyek bersama anak-anak. Jadi bukan proyek Ibu Bapak Guru mengajar ya. Jadi nanti anak-anaknya yang diajak untuk bekerja begitu, beraktivitas. Ibu Bapak hanya menyiapkan perencanaannya. Nah, ini sebenarnya perencanaan itu. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Bapak Ibu bisa melihat kembali nanti di Google Classroom. Setelah ini kami
akan coba berikan materi sedikit mengenai tahapan selanjutnya setelah discovery. Gitu ya. Pak Toar. Oke. Saya langsung. Saya stop screen dulu ya. Nah, teman-teman, setelah pertemuan ini, Bapak Ibu akan mengerjakan satu hal di Google Classroom asing sebelum minggu depan. Sebenarnya mungkin kalau sudah lihat tadi di slide, ada di slide terakhir itu. Namanya interpretation. Interpretation itu seperti namanya itu interpretasi. Jadi interpretasi itu Bapak Ibu membimbing anak-anak supaya menginterpretasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Yaitu yang memaknai itu. Menginterpretasi yang tadi sharing sama risetnya itu. Jadi bahasa gampangnya memberi makna, memaknai apa yang sudah dilakukan. Ini lihat. Lanjut. Nah ini interpretation. Itu defining the problem. Kalau mendefinisikan, memberi makna kepada kantin sekolah, green space, Mart tadi, Mart 49. Caranya ada 3 di sini. Ada 3 hal yang dilakukan untuk interpretasi itu. Inspiring stories. Jadi anak-anak dengan bimbingan Bapak Ibu membagikan cerita-cerita inspiratif terkait dengan topik yang dipilih. Dan mengidentifikasi kategori atau lesson learned. Jadi kita belajar, dari pas tadi pas riset dengan melakukan riset terhadap kantin sekolah lain, saya menemukan ini. Nah, yang menemukan ini disebut actionable insight. Jadi kemudian ini kan inspiring stories, lihat apa yang bisa dipelajari, terus akhirnya kita mendapat insight, mendapat gambaran apa yang akan dilakukan. Makanya actionable insight. Ini ada contohnya dari yang Bapak Ibu sudah lakukan di kelas-kelas sebelumnya. Tunggu, ini loh. Jadi katanya dulu tahun berapa gitu ada truk yang lewat jembatan terus nyangkut. Jadi masuk bisa, keluar nggak bisa, udah mundur udah nggak bisa. Wah, itu orang-orang berkumpul dari mulai ahli insinyur, ahli mobil, semua ngumpul. Mereka mulai analisis, hitung-hitungan. Oh, ini jembatannya dibongkar nanti begini. Ada yang bilang, oh jalannya digali. Ada yang bilang, tiba-tiba ada anak kecil lewat. Terus anak kecil bilang, itu kan ban truknya bisa dikempesin aja. Mereka, ternyata. Bayangkan, jadi cerita ini ada teksnya. Ini katanya itu masalah itu bisa ada solusi yang simple, yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang lebih murah, lebih gampang, lebih efisien dan lain-lain. Itu contoh inspiring stories. Di kelasnya Bapak Ibu, masih ingat nggak ini? Ini loh, yang waktu Bapak Ibu menjadi murid, pura-pura menjadi murid. Ini contoh inspiring stories tapi lewat foto. Saya sebenarnya punya yang video tapi terlalu lama diputar. Ini karena apa yang sedang dilakukan anak ini. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya diajak berpikir untuk terinspirasi dari cerita-cerita ini. Waktu itu ya, waktu bikin RTH ya. Nah, kalau yang examples learn itu kita cari kategorinya. Misalnya waktu RTH, ini loh, types of plants. Masih ingat enggak? Terus possible habitat. Ada lagi yang saya lihat manfaat, fasilitas. Ini kategori-kategori yang ada dalam topik RTH. Dalam mungkin topik kantin, mart, kopi, itu mungkin beda nanti kategorinya. Lihat ini yang Bapak Ibu lakukan. Yang actionable insight. Jadi misalnya yang types of plan, janda bolong. Berarti langsung ada ini yang actionnya janda bolong. Bikin types of plan-nya. Atau ada yang bilang possible health di dinding, di pojokan. Di mana lagi? Terus yang manfaatnya apa? Fasilitasnya apa? Nah, itu pasti ada kalau Bapak Ibu refer. Ini yang Bapak Ibu, yang Bapak Ibu belajar waktu dengan RTH sebelumnya. Jadi ada 3 hal ya, inspiring stories, terus kategori maksudnya apa sih dari isu ini yang akan diangkat, yang kita pelajari, terus actionable insight itu apa yang bisa dilakukan terhadap kategori-kategori itu. Begitu. Nah, Bapak Ibu perlu nanti di asing perlu menyusun
kegiatan untuk itu. Saya akan share line sebentar. Kalau Bapak Ibu lihat, kok ini enggak? Saya stop share dulu. Ternyata saya share lagi. Nah, di asing nanti sudah kelihatan ya slide saya ya. Ini saya ambil contoh yang di SMK berapa ini? SMK 43. Nah, Bapak Ibu tadi sudah di sini yang di research. Nah, di interpretation sama dengan yang discovery, Bapak Ibu melengkapi ini. Jadi diskusi dengan teman-teman sesama guru, inspiring story-nya bagaimana desainnya? Siapa yang mencari? Saya gedein aja ya. Yang mencari siapa? Terus bentuknya kayak apa? Apakah story-nya itu teks, foto, atau video? Ya tentukan sendiri. Presentasi atau posting story-nya di mana? Wakelet, WA, PDF, dan lain-lain. Terus aktivitas untuk mencari kategori tema atau tema. Jadi kalau yang di RTH itu kan ada kan yang jenis tanaman, manfaatnya apa, fasilitasnya apa. Kalau mungkin di Mart sama di apa, di kopi atau di perpustakaan itu mungkin beda. Terus cara merumuskan itu bagaimana? Maaf Pak Toar, ya, jadi tahapan interpretasi ini untuk siswa ya semuanya. Semua yang Bapak Ibu lakukan sekarang untuk siswa semua. Ya. Jadi Bapak Ibu selalu berpikir sebagai guru, bekerja bersama dengan siswa mendesain project. Di interpretation, Bapak Ibu akan memikirkan aktivitas atau desain-desain kegiatan. Yaitu pada inspiring stories, muridnya akan ngapain nanti. Mencari story yang inspiratif itu dengan cara apa, siapa yang mencari. Terus kategori yang muncul itu bagaimana aktivitasnya. Ya, tadi ada tipe, ada habitat, begitu ya. Terakhir, kalau tipe tanaman keluar janda bolong, krisalis dan seterusnya itu berarti sudah di apa istilahnya dikonkretkan begitu kategori yang ditemukan. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, betul Pak Heri. Jadi tugas Bapak Ibu di asing hanya melengkapi satu slide ini, itu aja. Semua yang Bapak Ibu lakukan dari tadi, yang discovery, yang sharing, yang riset, itu siswa sebenarnya. Jadi Bapak Ibu mendesain kegiatan untuk siswa. Bagaimana? Dengan tujuan agar tidak merasa masih bingung atau berat gitu, dengan tujuan saya melakukan ini untuk menyiapkan anak-anak saya siap di dunia global. Jadi aktivitas ini sebenarnya menyiapkan anak-anak Bapak Ibu. Tapi sebelum menyiapkan, Bapak Ibunya harus siap dulu juga gitu. Ya kan? Jangan sampai Bapak Ibunya belum katakanlah memahami benar atau belum siap. Tapi nyuruh-nyuruh aja gitu dengan siswanya. Nanti kan tidak sesuai dengan tuntutan global saat ini. Pak Nah, ya kan nanti sudah asing semua kan diskusi. Yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan, sebenarnya ini bukan tentang RTH-nya. Bukan tentang green space-nya, bukan tentang mart-nya, bukan tentang apalagi tadi kantin. Tapi bagaimana Bapak Ibu mendesain kegiatan supaya anak-anak bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi, bisa berpikir kritis lewat kegiatan semua, bisa kreatif dan lain-lain. Itu sebenarnya intinya. Karena itu yang Bapak Ibu lakukan dan rasakan harusnya ketika Bapak Ibu melakukan RTH di beberapa minggu sebelumnya. Itu sebenarnya. Makanya ini sebenarnya yang saya mau penutupnya. Apa yang kita sudah lakukan hari ini, yang sudah kita lakukan hari ini adalah kita mereview yang sudah Bapak Ibu lakukan di RTH. Senang sekali tadi sampai Ibu siapa tadi ya. Jadi selain Bapak Ibu belajar tentang tentang RTH, selain Bapak Ibu belajar tentang teknologi, beberapa ada apps tertentu. Tapi Bapak Ibu juga sebenarnya belajar tentang work ready skills. Work ready skills yaitu yang creative thinking, creativity,
Critical thinking, berkolaborasi itu sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu hari ini sudah mulai mendesain kegiatan awal discovery ketika anak-anak dibawa supaya bisa memahami masalah. Bagus, tadi sudah ada yang ada diskusi, ada yang mendesain untuk menggunakan aplikasi juga, berteknologinya ada juga, ada yang anak-anak disuruh memutuskan, saya lihat di kegiatannya, itu bagus. Anak-anak disuruh mendesain ada, itu bagus karena kreativitasnya muncul di situ. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu lakukan setelah ini yaitu yang asing. Tahapan selanjutnya yang interpretation. Bapak Ibu punya waktu berapa lama biasanya ya? Asing 4-nya. Jadi setelah ini Bu Bapak saya tambahkan, setelah Zoom hari ini Bapak Ibu sudah belajar banyak. Tugas selanjutnya adalah merapikan kembali proses discovery tadi, slide 1 sampai 5, ya, slide 1 sampai 5. Kemudian ada waktu besok 1 hari saja asinkronus di Google Classroom untuk menambahkan slide 6, yaitu interpretation. Tapi kalau mau mundur lagi ke slide 1 discovery, boleh mengganti topik gitu, misalnya aduh kurang sreg nih tentang apa misalnya perpustakaan gitu, terlalu besar misalnya untuk anak-anak, terlalu apa kompleks gitu misalnya, boleh diganti, tapi semuanya harus diganti ke bawahnya. Kira-kira demikian ya Ibu Bapak. Jadi sudah diupdate di Google Classroom kelas A hari ini materi tentang interpretation. Silakan dilihat dan kami akan susulkan nanti video hari ini dan slide hari ini untuk Bapak Ibu bisa cermati kembali. Terutama bagi Bapak Ibu dari SMK 40 yang belakangan menyusul. Demikian. Ada yang ingin disampaikan kira-kira? Pertanyaan atau rasa? Kalau rasa gitu ya. Aduh kok rasanya mau pulang saja gitu misalnya, atau gimana gitu ya. Nah, memang kita mendidik itu tidak mudah Ibu Bapak. Jadi mau minum kopinya Pak Is itu. Gula aren ya. Silakan. Ya, gula Tapi aren. saya bingung mendengarnya Pak, ada gula aren dengan kopinya seperti Ya, apa? jadi Nah, ini itu. kan Pak Sila itu di-share. Nah, itu kan unik jadinya nanti. Ya. Berarti di akhir pertemuan sudah ada kopinya Pak Is. Gambarnya ya, minimal ya. Kelihatan Kirim. kopi ngebul gitu. Ya. Saya nggak tahu. Tapi nanti harusnya anak-anak yang memunculkan itu, kategori-kategori itu. Panduan Pak Ibu Guru. Mungkin ada tema tentang atau kategori tentang apa ya? Tentang kopinya dibikin warna biru, ditaruh apa? Nah, kemudian nomor 3 merebuskan tema itu, apa yang harus dilakukan? Tentang rasa, apa kan? Tentang warna, apa yang harus dilakukan? Tentang semuanya. Nyat konkretnya Pak yang nomor 3 itu. Contoh ya, contoh tadi. Ini kan baru tentang tema atau kategori ya. Nah, di sini waktu RTH loh yang dulu. Nah, di sini sudah ada actionable insight-nya. Loading. Nah, types of land, misalnya janda bolong. Habitat, dinding, pojokan, manfaat. Bisa jadi tempat baca. Jadi green RTH itu kan tidak hanya buat dilihat-lihat hijau-hijau. Jadi tempat belajar, bisa jadi kafe dan lain. Fasilitas, tambahin kursi, tambahin macam-macam. Itu kan yang actionable insight. Kalau pindah ke kopi atau pindah ke mart, apalagi kan beda kan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti tentu Bapak Ibu harus membaca kembali, melihat kembali begitu. Yang lain, kami cukupkan dulu di sini ya Bapak Ibu ya. Nanti tentu di Telegram sama di Google Classroom kami akan hadir. Silakan ya dilihat kembali. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heri. Materinya dan semangatnya. Iya Pak.